Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indah Saputri dengan NIM 1903398. Saya berasal dari program studi pendidikan fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Ibu Tia Ayuningrum, MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini, saya akan memaparkan materi ke-6 dari mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu kelanjutan dari materi Administrasi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan. Pada materi kelima ini terdapat dua submateri. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja PTK dan yang kedua yaitu peran guru dalam administrasi PTK. Baiklah, untuk yang pertama saya akan memaparkan materi yang submateri pertama yaitu evaluasi kinerja dari pendidik dan tenaga kependidikan. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 mengatakan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangkaian pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik merupakan sebuah sistem pengelolaan kinerja yang berbasis guru yang dibuat untuk menilai atau mengevaluasi tingkat kinerja guru secara individu dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal yang berdampak pada peningkatan prestasi peserta didik. Tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik ialah yang pertama, menentukan tingkat kompetensi seorang guru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Yang ketiga, menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja dari seorang guru. Selanjutnya, menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya. Yang terakhir yaitu menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru, serta bentuk penghargaan lainnya. Syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang benar dan tepat. Kemudian, apa itu syarat-syarat tersebut? Yang pertama yaitu valid. Aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Yang kedua yaitu reliable. Mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Dan yang ketiga yaitu praktis. Dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Adapun prinsip-prinsipnya diantaranya, yang pertama, berdasarkan ketentuan. Evaluasi kinerja tenaga pendidik harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. 2. Berdasarkan kinerja. Aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja tenaga pendidik adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru atau tenaga pendidik sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang ketiga,
berlandaskan dokumen. Dokumen peka guru. Penilai guru tenaga pendidik yang dinilai dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi kinerja. Tenaga pendidik harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik. Dan yang keempat, dilaksanakan secara konsisten. Dilaksanakan teratur setiap tahun, diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu objektif, adil, akuntabel, bermanfaat, transparan, berorientasi pada tujuan, berorientasi pada proses, berkelanjutan, dan rahasia. Adapun prosedur pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik, yang pertama yaitu evaluasi kinerja tenaga pendidik setidaknya dilaksanakan 1 tahun sekali pada setiap sekolah. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh kepala sekolah atau orang yang ditunjuk serta dibentuk langsung oleh kepala sekolah. Kemudian, pada saat penelitian, petugas peneliti sidak ke tempat pengajaran guru terkait dengan membawa lembar instrumen evaluasi yang berisi tentang poin-poin berdasarkan kompetensi guru yang diuji. Hasil penelitian dikoding ke lembar instrumen tersebut dalam bentuk skor-skor. Selanjutnya, setelah hasil tersebut telah terisi semua, hasil dalam lembar instrumen selanjutnya di-display ke dalam lembar laporan evaluasi. Dalam bentuk laporan tersebut, dapat dilihat secara jelas kinerja tenaga pendidik yang telah dievaluasi. Selanjutnya yaitu submateri yang kedua, peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam administrasi kepegawaian, lebih difokus kepada guru sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh penjabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku. Seorang calon guru bisa menjadi seorang pegawai negeri jika telah melalui rekrutmen guru. Rekrutmen merupakan satu aktivitas manajemen yang mengupayakan didapatkannya seorang atau lebih calon pegawai yang betul-betul potensial untuk menduduki posisi tertentu atau melaksanakan tugas tertentu di sebuah lembaga. Adapun peran guru dalam administrasi kepegawaian menurut Ari Kunto dan kawan-kawan tahun 2008 yaitu membuat buku induk pegawai, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpet, cuti pegawai, dan lain-lain, membuat inventarisasi sebuah file kepegawaian baik kepala sekolah, guru maupun tenaga tata administrasi, membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, membuat laporan data sekolah dan pegawai, dan yang terakhir mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita terkait materi kelanjutan dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.